insya Allah akan disampaikan oleh beliau, yaitu Ustadz Santoso. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, menjawab salamnya kompak, menjawab sholawatnya pun kompak. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat kelak bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang saya muliakan, pengurus masjid Al-Huda seluruhnya yang saya cintai, para alimul ulama, para kiai, para ustadz, para ahli ilmu, ahli zikir, ahli sedekah, wabil khusus al-ustadz Ulin Nuha Bayah. Ustadz Ulin Nuha, beliaunya lagi keluar. Seluruhnya jamaah yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, di dunia ini mau masuk perusahaan itu paling tidak harus ada orang dalam. Mau masuk di pemerintahan juga pasti masih membutuhkan orang dalam. Apapun urusan, kalau ada orang dalam dan orang dalamnya itu berpengaruh, urusan kita bisa lancar di perusahaan, dimanapun. Begitu juga nanti di akhirat. Kita mau masuk surga, kita harus cari orang dalam. Alhamdulillah kita ini sudah punya orang dalam. Siapa itu? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pertanyaannya adalah, kira-kira kita ini diakui enggak sebagai umatnya? Salah satu beberapa caranya supaya diakui. Yang pertama, berbanyak-banyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau sering bersolawat kepada Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, Rasulullah juga cinta kepada kita. Beda dengan kita cinta dengan artis. Kita cinta sama artis, artisnya belum tentu cinta sama kita. Beda. Contoh kayak saya mau cinta sama Iis Dahlia, biar saya mau ndak tidur 2 hari 2 malam ingat Iis Dahlia terus, Iis Dahlianya belum tentu ingat sama saya. Betapa ruginya kita. Nah, maka marilah kita berbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jaga nama baik beliau. Apa itu? Ketika kita mensiarkan agama, jangan pernah mengaku inilah dari saya, inilah dari saya. Jangan. Tapi katakanlah ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersedekah. Kenapa Anda bersedekah? Karena dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari kita. Kita ini enggak tahu. Jangankan kok masalah sedekah, masalah halal haram, kalau Rasulullah enggak mau berjuang, mau meluruskan, mau menyelamatkan umat ini, enggak mungkin kita tahu mana itu halal, mana haram. Nah, oke, itu sudah cerita tentang dunia. Sampai ke akhirat, kalau kita ini mau mudah urusan, harus cari orang dalam. Yang kedua, kita ini kan dikatakan di dalam Al-Quranul Karim itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, yang hidup pasti mati.
Mau jamaahnya, imamnya, ustadznya, kiainya, ulamanya mati. Jangan dikira ustadz tidak mati, mati Pak. Jangankan ustadz, ulama mati, nabi juga mati. Nah, semua kita akan mati. Cuma pertanyaannya, kenapa kita kadang lupa bahwa kita ini akan mati? Malah kadang sok jago, emosi, mau mukul sana, marah sini, seakan-akan kita ini nggak mati. Mati. Jadi kalau misalnya sampean punya tetangga yang emosian, dikit-dikit bawa parang, dikit, nggak usah disantet, nggak usah, biar aja. Nggak lama itu stroke itu. Orang kalau sering marah-marah stroke mati. Mati kita ini. Kenapa kita kok lupa bahwa kita ini akan mati? Kenapa? Padahal kita sering mendengar si A, si fulan mati, sering melihat si ini mati. Bahkan kita kadang mengantar ke kuburnya, kita yang memakamkannya. Kenapa kita lupa bahwa suatu saat kita yang akan dikubur di situ? Karena dunia ini begitu indah, Pak. Indah dunia ini, nikmat lagi. Kalau kata Bang Haji Roma Irama itu, kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Hati-hati kalau lagi gajian. Kita kalau lagi gajian yang kerja di perusahaan atau di pemerintahan, begitu dapat gaji kita lupa bahwa kita ini akan mati. Senang yang adanya. Proyek cair, ada yang kepala proyek, Pak. Kalau sudah cair 1 miliar, 100, jangankan 1 miliar, 100 juta cair, woi, sudah luar biasa. Lupa kalau mau mati. Datang orang pengurus masjid, Pak, permisi Pak, minta sumbangan. Sayang mau dikasih 100.000. Sayang. 100.000 ini. Ini kalau dibeli bakso ini bisa berenang kita ini. 100.000. Sayang. Padahal nih maaf, kata ulama ya. Bukan berarti saya pernah mati, bukan. Alhamdulillah sampai sekarang Pak saya belum pernah mati. Alhamdulillah. Ini kata ulama, harta yang disimpan, mobil, rumah, apalagi tabungan, itu nanti akan ditanya oleh Allah, oleh malaikat. Dan pertanyaannya yang paling ribet masalah harta. Harta itu ditanya dapatnya dari mana, digunakan untuk apa. Sedangkan harta yang mau membela kita nanti di hadapan Allah adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah. Misalnya sampean beli semen 1 sak, misalnya ini. Beli semen 1 sak. Nah itu nanti menghadap di hadapan Allah. Semen 1 sak itu. Ini ya Allah, saya dulu disumbangkan. Semen ini 1 sak. Ternyata di samping kirinya 5 miliar. Ini 5 miliar. Ya Allah, saya dulu dikorupsi katanya. Kira-kira yang 5 miliar ini dengan yang 1 sak semen mana yang menang kira-kira ini? Makanya jangan pelit. Jangan pelit, Pak. Harta yang kita tinggal, ini saya bercerita tentang realita, kenyataan. Harta, rumah, mobil, simpanan, kalau kita mati nih, Pak, kita mati, suami istri kita itu diganti sama orang lain. Itu nyata, mau nggak mau harus kita terima. Kita diurus sama malaikat di alam kubur. Lah untung-untung kalau suami barunya istri kita itu orang alim, rajin sholat, baru dia doakan kita. Istri pertama, suami pertamanya istri saya Al-Fatihah, masih beruntung. Lah kalau dapat suami yang baru terus dia cuma sukanya merokok aja, ongkang-ongkang kaki, pakai kursi roda begini-begini.
Baru jalan pakai mobil kita, mobil Pajero, dinikmati sama dia, AC-nya dipulin. Lah kita dipukulin sama malaikat di alam kubur. Apa ndak tekor bandar kalau begini? Lah kita yang ngumpulin 100, 200, 300. Kadang kredit juga, cicilan, pusing. Begitu sudah ngumpul, diambil sama suami yang baru. Sakitnya tuh di sini. Tapi kalau kita sedekahkan, Pak, sebagian, jangan semua, karena kalau semua nanti sampean pusing juga. Sebagian sedekahkan seimbang dengan yang kita miliki dan kita keluarkan, itu nanti akan berperang di hadapan Allah, saling bela membela. Yang penting niat sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena mentang-mentang di samping masjid ada janda, woi sedekahnya banyak. Ada janda, ada. Ini dari saya nih Pak Ustadz ya, sekian. Tulis. Nyaring-nyaring lagi ngomongnya, biar jandanya dengar kan. Tulis Pak Ustadz. Bilang Pak Ustadznya, berapa Pak? 10.000. 10.000 nyaring lagi. Masya Allah. Nah itulah Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang terakhir. Puasa ini, bulan Ramadan kita ini. Bulan Ramadan sekarang ini, orang yang hidup di bulan Ramadan yang lalu, itu sudah banyak yang mati. Tidak berjumpa dengan Ramadan ini. Sudah berapa menit nih Pak? Silau ya, tidak kelihatan. Itu tidak berjumpa dengan bulan Ramadan ini Pak. Nah orang yang mati-mati itu saya yakin banyak yang tidak berpuasa dan tidak sholat taraweh. Mau kemana dia kalau ditanya sama malaikat itu? Kamu waktu bulan Ramadan kemarin puasa enggak? Enggak kat. Taraweh enggak? Enggak kat. Apa enggak dihajar itu? Rugi kan? Lah sekarang kita ini mumpung lagi ketemu dengan bulan Ramadan ini, belum tentu kita ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mari kita gunakan kesempatan ini. Selagi ada kesempatan, kecuali sakit, mari berpuasa. Kecuali ada halangan, min ini ada dua Pak. Satunya menstruasi, satunya mincret. Kalau menstruasi itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau mincret Pak masih boleh, harus berpuasa. Jangan dijadikan alasan. Merokok di pinggir jalan, ditanya sama Pak Ustadz, kenapa sampean tidak puasa Pak? Saya halangan Pak Ustadz. Halangan apa? Mincret. Itu tidak masuk. Nah, mari kita gunakan kesempatan ini dengan yang sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kita akan melaksanakan sholat tarawih, mudah-mudahan amal ibadah kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk orang-orang yang telah menyedekahkan hartanya, menyumbangkan hartanya, fikirannya dan tenaganya untuk pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan yang lebih banyak, yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau berbuat sesuatu, niatkan karena Allah. Allah Maha tahu apa yang akan dibalaskan kepada kita. Nah mudah-mudahan keimanan kita bisa menyelamatkan kita nanti dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.